masih di sini bareng gue Vina. Gue Indri. Aku Angel. Aku Daniel. Oke. Hari ini tim Rontok mau ngebahas sesuatu nih yang agak sensitif pas di umur kita udah sekitar 20 ke atas. Kalau biasanya di umur-umur segini tuh mulai banyak pertanyaan. Pertanyaannya diawali dengan pertanyaan kapan? Kapan lulus? Kapan kerja? Kapan nikah? Kapan dan lain-lain. Jujur ya, ini jujur nih. Lu pada bosan gak sih sama pertanyaan kayak gitu? Atau lu punya perasaan lain ketika lu ngedengar kapan ini, kapan itu? Ada nggak perasaan yang selain kesel atau selain apa gitu, apa biasa aja? Siapa dulu nih mau jawab nih? Siapa? Daniel cowok sendiri. Biasa cowok tuntutan hidupnya lebih berat. Yes, betul. Sebenarnya gue nggak apa-apa sih digituin. Cuman kalau keseringan, kalau sekali-sekali nih, kapan nih kerja? Ya gue lama-lama jawabnya jadi bercanda aja gitu. Kapan lulus misalnya? Ya udah sih tunggu aja gitu. Jadi kayak kagak serius, pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Kayak nggak penting gitu pertanyaan, receh gitu loh. Gitu kalau gue. Tapi nggak masalah ditanyain gitu, gue nggak masalah. Nggak kesel, nggak apa. Gitu sih kalau gue. Kalau Angel? Kalau aku sih sama kayak Dani, maksudnya kayak kalau misalnya ditanya sekali-sekali gitu masih biasa aja, masih kayak iya itu oke lah. Tapi kalau misalnya keseringan kayak ketemu ditanya mulu tuh lama-lama kayak enek nggak sih, kayak udah aja lah pasti ada waktunya gitu loh. Iya. Cuman ya di satu sisi kayak aku juga mikir sih kayak ngelihat teman-teman semua udah kerja gitu, ada rasa cemasnya juga, khawatirnya juga mereka udah kerja, aku kapan gitu loh. Kan soalnya kan juga banyak yang seusia kita gitu yang memang udah kayak berhasil gitu lah istilahnya, udah punya tabungan sendiri, udah punya uang sendiri, sedangkan kita itu belum. Jadi kayak kadang tuh ada ngerasa aduh pengen deh, jadi kayak bandingin gitu sama teman-teman yang memang udah punya penghasilan, apalagi yang udah punya tabungan gitu. Kalau gitu bisa. Kalau Indri banget ya. Nggak apa-apa. Oh, kalau gue justru kayak dapet kayak gitu dari kayak orang tua gue sih, kayak misalnya kan gue udah kerja gituan, terus emang nggak tahu sih, mungkin pandangan orang beda-beda. Mata yang orang yang lebih tua kayak kalau gue punya klinik sendiri itu kayak lebih wah gitu, kayak lebih income-nya lebih gede gitu lah. Gue kerja di rumah sakit gitu kan. Kalau di rumah sakit kan gue sebagai karyawan gitu. Kalau di gue punya klinik gue ownernya gitu. Kayak gue tuh selalu bales kayak ya belum waktunya gue gitu. Sedangkan gue baru memulai gitu. Ibaratnya kan gue baru mulai. Nggak mungkin gue bisa langsung ada di level yang itu gitu maksudnya. Betul. Kayak di level ini aja belum tentu gue bisa survive gitu. Paling jadi kalau misalnya tiap ditanya gue pasti jawab belum waktunya lah, emang masih umur segini juga gitu. Kayak gue belum ada niatan ke situ gitu. Indri teguh. Anaknya tetap berprinsip, kalau belum mau. Ya benar, sama sih. Sebenarnya kalau kayak pertanyaan gini tuh sebenarnya gue jarang sih kalau dari tuntutan orang tua tuh sebenarnya jarang. Karena apalagi gue anak bungsu ya, walaupun gue umurnya udah segini, gue tetap anak bungsu gitu. Jarang tuntutan kayak kapan ini, kapan itu. Karena menurut mereka, gue udah ada di sini tuh, menurut mereka udah untung gitu. Apa sih yang mau diharapin dari seorang anak yang maksudnya ya pas-pasan gitu, nilainya pas-pasan, apa segala pas-pasan. Tapi kalau orang lain nanya, gue tuh kadang-kadang lebih kayak ke Daniel sih, mungkin kayak sama Angel juga kayak ya udah, maksudnya ya belum waktunya. Tapi untungnya ketika ada orang yang nanya kapan ini, kapan itu, ada juga beberapa orang-orang yang di inner circle gue yang di atas gue malahan bilang jangan buru-buru, lu masih banyak gitu waktu yang di umur segini lu harus lakuin. Kayak waktu dulu gue kerja, gue kan nganggur sekitar 8 bulanan gitu habis gue lulus. Itu ketika orang banyak nanya kapan, gue ada di lingkaran yang udah sih nikmatin aja dulu. Nanti kalau lo udah kerja, lo bakal kangen lo sama liburan lo, sama me time-nya lo. Bener kewujud gitu. Pas udah selesai ada jedanya waktu itu, jadinya waktu gue kerja gue
bukan orang yang tiba-tiba haus akan liburan, karena gue udah relax di waktu gue yang lama gitu. Iya, Benar, betul. Bener kan? Nah, ini nih, selain dengan jawaban-jawaban kita tadi, yang menurut gue sih kita masih biasa aja sih untuk ditanya-tanya kayak gitu. Tapi menurut kalian ya, sebenarnya ada nggak sih yang lu pada resahin di umur segini? Kayak maksudnya kalau kita lihat dari kalau episode sebelumnya kan kita selalu kayak ngomong, gila umur lu sama umur Putri Tanjung udah kayak di staff kita masih begini-gini aja gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih keresahan lain bukan keresahan lain, ada nggak sih yang lu pada resahin di umur yang sekarang? Apa ya, kalau gue sebenarnya nih, yang kalau misalnya gue bandingin diri gue sama orang-orang yang beneran yang sukses gitu, asli sih itu bukan bercanda, itu emang serius beneran. Bener itu kagak bercanda sebenarnya, itu kan contoh doang, siapa gitu contoh orangnya gitu kan. Ya gue seumuran sama khusus kepresidenan, gila gitu kan. Tapi kadang tuh gue juga orang kan gampang ke distract ya, kayak temen gue aja lulus aja belum gitu, santai aja kayak gitu. Iya bener. Jadi lulus aja belum udah disuruh kerja gue temen gue gitu. Malah yang di dekat gue juga nggak semuanya bisa jadi panutan gitu. Jadi kalau keresahan tuh timbul kalau menurut gue tuh dari lingkungan sih. Jadi kalau misalnya lingkungan gue nggak merasa misalnya belum kerja itu resah, belum kerja itu resah nih, ya gue resah juga karena gue belum kerja. Jadi kalau lingkungan sendiri nggak masalah gitu, karena nggak masalah, nggak menargetkan ya, cuman ya nikmatin aja bener, ya gue juga nggak resah jadinya gitu. Jadi semua sih tergantung lingkungan sih. Gue nggak gampang resah orangnya, tapi kalau di lingkungan sekitar gue gampang resah, asli gue juga jadi gampang resah gitu. Iya benar. Masuk akal. Gue mudah terpancing gitu sih sama cerita orang, sama apa orang. Oh, bisa sih. Kalau Indri? Kalau gue Kalau gue sih buat resah, kayak gue lebih meresahkan untuk kehidupan gue ke depan gitu loh. Kayak anjay, ini tabungan gue cukup gak ya buat gue nanti besar. Kayak nah itu gue bener kesana gitu. Bener Indri. Kayak waktu kadang kalau gue boleh jujur, gue kadang iseng loh lihat website rumah. Menurut lu aja. Iya bener sama acuan gue gitu maksudnya. Cuman terkadang juga gue kayak dan lebih kayak dia punya kayak ibaratnya kalau Daniel itu ada tolak ukurnya gitulah ya kan. Iya. Gini dia sukses. Tapi kalau gue tuh bukan orang yang terlalu, maksud gue mimpi gue tuh nggak terlalu tinggi gitu. Yang penting kalau itu maksud gue yang penting gue realistis, gue harus bisa capai apa yang gue pengen usia yang emang gue misalnya nih gue udah mikir gue 25 udah targetin. Iya kayak gitu. Gue mending fokus buat gue bisa dapetin itu gitu sih. Kayak kalau misalnya buat bandingin dengan temen sih, kayak gue lebih anak yang gue lihat ke bawah sih, gue lebih suka memandang ke bawah daripada ke atas kan. Jadi karena bener-bener gitu aja sih. Apa. Kalau Angel? Kalau aku sih sama sih kayak Daniel, maksudnya kayak sama kayak Daniel dan Indri juga, dicampur digabung gitu loh di. Jadi gimana perpaduannya tuh sebenarnya kalau digabung? Kalau aku sih sama kayak Danielnya ada punya tolak ukurnya. Jadi tergantung lingkungan. Kalau misal di lingkungan aku memang ngelihatnya memang udah pada berhasil gitu, udah pada dapat penghasilan sendiri, itu pasti aku bakal terpacu. Tapi di sisi lain ketika aku melihat teman-teman kayak itu juga belum lulus kok, dia masih santai aja. Dia lulus tapi juga sampai sekarang belum dapat kerja kok, udah gini-gini santai aja gitu. Jadi kayak sama kayak Daniel, pemikirannya ada tolak ukurnya, tapi di satu sisi juga pemikiran sama kayak Indri. Kayak memikirkan kayak belum punya tabungan, terus kayak pengen nanti di umur segini udah harus punya target gini-gini kayak gitu sih kalau aku. Lalu gimana, Vin? Oh iya, lu gimana? Kavina. Belum. Kalau gue sebenarnya gue tuh bukan tipe yang menargetkan ya. Maksudnya banyak mungkin nih, kalau kayak Indri kan 2 tahun lagi dia punya tolak ukur, 2 tahun lagi lo pasti pada punya tolak ukur untuk mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kalau gue tuh nggak punya, jujur ya. Mungkin kalau dibilang orang yang paling lu punya tolak ukur atau lu punya mimpi, gue tuh nggak ada. Maksudnya bahkan kayak lu di umur segini, apa sih yang lo mau jalani, nggak ada. Gue jujur kalau gue gitu, karena gue malah selalu berpikir bahwa hidup itu jalanin aja. Gue punya gitu, gue hanya pengen deh, misalnya bukan punya tolak ukur untuk kayak pengen deh 4 tahun umur segini, umur
umur 26 gue harus nikah, atau umur gue nggak punya yang kayak gitu. Gue lebih ke arah nikmatin hari ini dan jalanin apa sebisanya lo hari ini tuh yang terbaik. Kalau misalnya gue di sini mungkin gue pengen kerjaan gue di bidang nulis gitu. Gue cuma paling pengen ya punya podcast. Gue tuh nggak pernah yang tinggi-tinggi banget. Gue kayak cuman pengen deh punya podcast. Enak kali ya. Gue coba. Udah, gue kasih yang terbaik. Gue nggak punya takaran podcast ini nanti harus punya duit nanti gue bikin ini, punya duit ini gue bikin ini. Enggak, gue nggak ada sama sekali pikiran kayak gitu. Gue hanya memikirkan apa yang gue suka. Karena kalau apa yang lo suka, lo pasti akan senang ngejar itu. Dan gue puji Tuhan bokap nyokap gue bukan tipe orang yang anaknya harus begini, anaknya harus begitu. Mungkin bokap gue sih yang kayak, kenapa sih, maksudnya lo pinter gitu di jurusan sospol, kenapa sih lo nggak coba ke pemerintahan, kenapa lo malah pengen yang ada di bidang yang sebenarnya bukan lo banget. Tapi di satu sisi bokap gue menerima itu karena yang jalan hidup kan kita ya. Nggak semua, maksudnya kayak di umur 23-nya Putri Tanjung belum tentu dia ngerasain apa yang gue rasain dan gue ngerasain apa yang dia rasain. Jadi ada takarannya aja. Jadi kalau dibilang ada keresahan atau enggak, ketika ada yang seumur gue lebih dari gue atau di bawah gue lebih dari gue, sejujurnya gue kalau misalnya orang itu menyombongkan dan kayak orang-orang memuji dia, ya gue nggak bisa ngebohongin, gue pasti ada rasa sirik. Istilahnya bukan rasa sirik sih, rasa kayak anjir, iya juga ya, kok dia bisa, kok gue nggak bisa. Tapi itu nggak memacu gue untuk kayak gue harus lebih dari dia. Kalau lu mengerjakan harus lebih dari dia, ketika lu lebih dari dia, lu nggak akan ada tujuan lagi. Tapi kalau lu suka sesuatu, lo kejar, lo jalanin, terus dapet, terus tiba-tiba lu mikirin sesuatu, dapet lagi, ya lu nggak ada batasannya. Kalau gue sih gitu mikirnya. Jadi gue untuk sampai saat ini di umur segini dibilang nggak ada keresahan sih nggak, cuman tidak ada patokan aja untuk begitu dan begininya. Belum menemukan patokan. Gue belum ada menemukan patokan gue harus seperti apa, karena ya itu kesuksesan orang beda-beda menurut gue. Ada mungkin di umur segini, maksudnya kayak misalnya di umur segini Indri udah kerja, gue masih nganggur. Tapi nanti kan di satu momen mungkin di satu momen nanti akan ada di umurnya Indri yang seperti apa, di umur gue tuh udah seperti apa gitu. Jadi gue lebih nggak mau membandingkan aja sih kalau gue ya. Capek coy kalau ngebanding hidup. Nah iya, itu maksudnya. Iya. Jadi ngeliat ke bawah gitu. Iya, nah itu gue juga belajar akan hal itu. Jadi kayak lu ngebandingin lo yang di atas, lu nggak akan ada habisnya, men. Iya. Jadi dan kalau menurut gue orang-orang yang sukses itu, lu kalau kan banyak kan yang bilang lu mau jadi apa sih? Mau jadi sukses, bener nggak? Semua orang pasti mau jadi sukses. Cuman tolak ukur kesuksesan seseorang adalah ketika dia udah meninggal. Gak pernah ada orang yang masih hidup dikatain sukses. Orang kalau udah meninggal baru kelihatan suksesnya seperti apa. Jadi, benar. Itu survei membuktikan, coy. Iya benar. Betul. Iya kan? Tapi bener sih, kalau untuk yang kata-kata terakhir itu, karena salah satu, maksudnya dari gue pengen laki-laki pasti banyak dong pengen, misalnya pengen nikah di umur sini, pengen ini. Tapi dari dulu tuh gue pernah nonton satu film gitu kan, film Indo gitu bang. Itu jadi kayak, kamu nih pas banget dari Vina ngomong gitu kayak, gue kalau udah mati nih, gue dianggap apa ya sama orang-orang gitu. Kalau gue pernah ngobrol gitu sama Indri juga kan, aduh tiba-tiba kepikiran lagi nih gitu. Kalau mati gue dianggap apa ya sama orang-orang. Cepet aja waktu mati gue dibilang, Daniel cowok ini misalnya suka apa yang aneh-aneh gitu misalnya kan. Atau lu gue dianggap yang gila Daniel nih, gue idola gue banget gitu. Maksudnya ya justru itu cita-cita gue tuh, gue pengen jadi apa gitu nanti kalau mati. Jadi istilahnya gue dari surga, gue lihat kalau masuk surga ya. Gue dari atas. Amin. Kalau dari atas ngeliat, gue dianggap orang. Maksudnya ya orang kalau udah meninggal ya nggak mungkin lah kayak apa ya, kayak bohong-bohong lagi gitu, kayak munafik. Iya. Kalau kita masih hidup kan ya orang munafik depan kita juga munafik depan orang, ya rahasia umum lah gitu, bukan rahasia pribadi lagi gitu. Jadi tujuan akhiratnya emang ke situ kalau gua. Jadi ya bukan nggak ada target sih. Kalau laki-laki dibilang nggak ada target, kadang kan orang bilang apaan sih cowok gitu, nggak punya target. Apalagi cowok gitu, apalagi Iya. anak pertama gitu kayak gua, masa ya nggak punya target hidup tuh kayak
Gak banget lah gitu. Cuman bukan artinya gak punya target hidup. Gue ada, jujur gue punya banyak target gitu kan. Tapi yang paling utama itu yang hasil akhirnya gimana gitu. Gue dipandang sebagai apa. Gue gitu sih, gue orangnya agak-agak. Tapi gue ingat, tapi gue ingat random sesuatu sih. Gue ingat sesuatu. Jadi kalau waktu Daniel ngomong gitu, gue jadi inget sama gue baru keinget sesuatu. Kalau Daniel kan maksudnya, gue setuju ketika nanti meninggal kita tuh bakal jadi apa. Sama gue mikirnya, apa sih yang bisa gue kasih ke keturunan gue nantinya, ke anak cucu gue. Legacy apa gitu. Iya, legacy apa yang gue kasih, atau kan hanya sebuah materi doang, atau sebenarnya gue pengennya bukan hanya materi sih, tapi yang paling legacy yang paling lo ini adalah ketika lo dikenang baik gitu, lo punya sesuatu yang menurut orang-orang ketika anak lo nanti atau anak lo atau misalnya atau cucu lo kenal, misalnya cucunya gue ketemu sama Angel, sama cucunya Angel, terus gue bilang ke cucunya Angel, opung lu baik loh, gue pasti kayak gitu. Depannya ya. Iya gitu loh, maksudnya apa ya yang harus gue lakukan untuk mendapat punya pandangan yang positif. Iya, dibanding kayak opungmu banyak tanahnya gini-gini. Tapi kan kalau misalnya kayak opungmu tuh waktu aku susah, aku begini, aku begitu, itu lebih enak didengerinnya. Jadi kayak cucu-cucu lo atau anak lo, harus menebar kebaikan. Tapi kan kalau opungmu tanahnya di sini, jual ntar sama cucu lo. Benar. Itu sih. Tapi sebenarnya gue pengen nanya gimana cara ngatasin keresahan kalian sih. Tapi itu bukan keresahan lah ya namanya. Bukan lah. Apa ya? Gimana dong? Maksud gue. Ya, menghadapinya lah. Gimana cara lo menghadapi yang lo pikirkan, pasti kan pakai kenapa gimana? Nggak jadi. Lanjut. Yang menghadirkan yang lo pada pikirkan cara mengatasinya. Siapa dulu nih? Angel. Oh, kalau aku sih secara pribadi aku anaknya agak sedikit cuek ya. Jadi ketika keresahan itu datang, aku balik lagi mikir, ya itu memandang sisi yang dia juga belum lulus kok. Jadi kayak aku ya udah, kalau udah mikir kayak gitu aku udah cuek gitu sama keresahan aku, karena prinsip aku pasti setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Benar. Dan bakal dapat gilirannya. Jadi kayak aku ya udah gitu. Sama kayak Indri ya. Sama kayak Indri ya. Iya. Motonya. Iya, lihat sama ke kayak bawah. Gimana Indri? Ya gimana? Kan kalian tahu ya kayak gimana anaknya kan ya. Kalau dibilang orang paling slow mungkin saya dapat predikat itu ya. Ya udah sama sih, kayak gak ada yang gue lakukan kalau gue resa, kayak gue malah nyari sesuatu yang bisa bikin gue bahagia. Setuju sih. Iya, benar. Kayak main judi Cina. Kalau Daniel? Apa? Sama sih sebenarnya. Aku juga di umur sekarang ya nggak mau mikirin, tapi kadang juga kepikiran sih, nggak bohong juga. Iya. Random, pasti dia tiba-tiba kayak ngomong kayak gimana ya kalau ini dia tuh random banget deh. Iya benar. Maksudnya nggak mau dipikirin, tapi kepikiran gitu loh. Gimana sih mau cuek tapi pikiran lagi. Cuman maksud gua overthinking ya. Kalau gue sekarang kalau misalnya nih laki-laki masang target itu kayak ya boleh masang target, tapi gue bukan nggak setuju sama orang yang bermimpi tingginya sih. Bukan nggak setuju, cuman ya bahasa aja semakin di atas tuh ntar kalau lu jatuh tuh semakin sakit gitu loh kalau gue. Iya benar. Jadi kalau mimpi boleh, tapi ya coba realistiskan sama kondisi kehidupan gitu. Kayak misalnya misalnya sekarang gue lagi dalam kondisi A misalnya ya, gue nggak usah mimpi sampai Z gitu, gue sampai C sampai D aja gitu dulu. Nanti kalau udah gue sampai D baru gue sampai G gitu, baru sampai L kayak gitu bertahap aja gitu. Kalau sekarang orang tuh kita nggak bisa jadi motivator kok. Kenapa? Soalnya kita pasangan keadaan. Iya, karena tapi sebenarnya gue lebih suka orang yang realistis sih, dibanding dengan yang ambisius boleh gitu. Cuman kalau lo anjir sakit coy kalau lo nggak dapet, mendingan udah jalanin aja. Maksudnya gue realistis tuh bukan nggak punya mimpi gitu. Iya benar. Gue realistis tapi punya mimpi, tapi gue berdasarkan yang gue mampu gitu. Iya benar.
benar, bukan. Jadi walaupun orang, maksudnya ya standar gitu, kayak misalnya nih ya, hal kecilnya kayak contohnya misalnya kita mau makan all you can eat gitu kan. Itu realistis gitu. Kalau itu mengalahkan segala cara sih. Ya itu realistis tapi kan, itu realistis dan itu bisa kita dapetin walaupun itu kecil, hal kecil tapi itu kita bisa dapetin dibanding kita bermimpi makan all you can eat tapi harus di Korea bareng orang ini udah mundur bro. Itu tinggi banget mimpinya. Iya, makanya banyak kan yang kayak gitu. Nah sebenarnya ada dua gue kadang-kadang ketemu sama orang yang sama kayak gue, sama kayak kita, ada juga yang ketemu sama orang yang kayak gitu, mimpinya ada aja, banyak aja. Tapi untungnya dulu gue waktu sering dengar podcast gitu, kebanyakan orang yang realistis. Untungnya gue dengarnya ke orang-orang yang realistis, yang selalu bilang udah di umur yang sekarang gak usah terlalu, karena menurut mereka di umur 20 itu lo harus mencari sesuatu, lo mencari ilmu. Ketika lo bisa umur 30, biasanya disitulah lo bisa nge-build up, lo membangun sesuatu. Ketika orang bilang sekitar umur 25 harusnya punya rumah, kalau bagi orang-orang itu ya lo nikmatin aja, lo mau di umur sebelum 30, lo mau mau liburan ke semua kota, lo jalanin. Tapi lo pasti kalau kita jalan-jalan, kita harus menyingkirkan mimpi kita, misalnya nikah, mimpi kita segala macam, ya nggak apa-apa. Karena di umur 30, dipastikan lo nggak akan ngerasain itu. Lo akan sedikit, apalagi ketika lo berkeluarga. Iya benar. Kalau di kehidupan gue rasa gue malah kebalikin. Maksud gimana maksudnya? Gue itu kayak kayak lu mau ngambil cuti buat jalan-jalan aja kayak rumit gitu loh kalau lu masih baru gitu, kecuali mungkin lu udah lama di situ, itu akan lebih gampang. Menurut gue malah kebalik sih sama kehidupan gue gitu. Oh, kalau di kehidupan medis gitu ya? Iya, kayak berbeda gitu jadinya, kayak lu lebih susah buat nyari cuti di masa muda lu daripada nantinya di kayak lu gedean dikit gitu. Yang penting lu udah agak lama di situ, lu agak lama di situ, lu lebih cepat mudahnya gitu loh. Betul. Sekarang gue nggak ada sih kayak cita-cita buat mau jalan kemana, nggak kayak orang-orang yang kayak umur segini udah kemana-kemana. Kalau gue senang enggak deh, dan gue nggak tertarik gitu sih. Sama sih. Nah, kalau gue lebih kayak gini sih, kita tuh sadar nggak sih kayak itu emang nggak punya list untuk kayak kita harus ke negara ini, tapi ya gitu, kita tuh senengin diri sendiri dengan hal-hal yang kecil. Iya. Makan kayak itu realistis banget. Tiba-tiba kayak kepengen ikudo deh, atau misalnya pengen ini deh, mimpinya kecil banget. Iya. Itu sih betul. Ya. Setuju. Sama ini terakhir sih gue mau nanya. Lu pada kan udah ngejalanin, ini gue gara-gara nonton film. Nih lu udah pada ngejalanin satu tahun, udah ngejalanin sekitar 20 tahun. Kita di tahun 2020 ini udah bulan kelima ya? Iya. Iya kan? Misalnya lu berarti udah tahu dong di tahun 2019 lo sampai pertengahan 2020 kehidupan lu seperti apa. Kalau ada satu momen, ada alat atau ada Tuhan tiba-tiba kasih permintaan, kasih sesuatu ke lo, dibilang lu ngeriset 1 tahun ke belakang, lo pada mau ngeriset apa enggak? Enggak. Kalau aku enggak. Waduh, ya enggak dong. Lo pada mau tetap dengan kehidupannya seperti ini? Iya. Kalau kan Iya. Karena ke belakang ada pencapaian gue lulus, jadi gue nggak mau di gue capek ngulang. Enggak, maksudnya dengan misalnya di 1 tahun itu kan pasti kan lo ada yang lo hilang atau ada yang lo nggak bisa capai ternyata. Kalau misalnya contohnya gini, lo beli makanan, kupon undian misalnya, lo nggak dapet, tapi ketika lu udah tahu dengan kejadian di 1 tahun depan kan, lu ketika lo balik, lu bisa aja nuker kupon undian itu yang seingat lu, harusnya gue dapetin angka A bla 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 bla, biar gue dapet ini gitu. Lo ada nggak maksudnya pengen ngebalikin lagi untuk mencapai sesuatu? Enggak sih, enggak ada. Gue sudah menikmati yang sekarang. Sama sih gue juga. Kalau dari gue sih sebenarnya nggak ada, cuman misalnya kalau menurut gue nih pemikiran semua orang sama ya, nggak ada. Maksudnya
semua waktu punya cerita masing-masing gitu kan maksudnya. Tapi ya kalau mau ngerubah ya pasti ada dong, maksudnya ngerubah kesalahan apa yang udah gue lakukan tahun lalu. Bukan ngerubah sih, kayak ngerubah sih nggak bisa sih. Jadi justru kesalahan itu jadi pelajaran aja gitu, maksudnya. Iya. Apa yang udah terjadi bukan ngerubah apa yang udah terjadi, tapi mencegah apa yang udah terjadi, penyesalan yang udah terjadi biar nggak terjadi lagi gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya, pengennya Iya. kejadian ya, pengennya nggak kejadian tahun lalu, tapi ternyata karena kejadian itu gue belajar lebih apa, misalnya lebih tough, misalnya berarti tahun ini gue lebih tough orangnya gitu loh. Gue sih Iya, setuju sih sama pemikiran Setuju sih. Daniel. setuju, tapi kalau dibilang ngeriset enggak deh. Gue Iya. takut timeline-nya berubah. Nah, iya. Iya. Ada ceritanya masing-masing kok gitu, nggak apa-apa. Oke deh, kali ini kita udah selesai. Oh, iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh ada, kalau dari gua ada. Oh, ada. Apa-apa? Ada dua kalimat yang baru gue ciptakan, maksudnya bukan gue ciptakan, yang tiba-tiba tuh aduh keren banget ini kalimat dari gue. Nggak tahu sih ini kalimat dari orang apa dari gue sendiri, jadi Indri udah tahu ini kalimat ini gitu, karena gue udah bilang kemarin. Jadi, Please lah, itu biasa aja guys. menurut gue tuh itu judulnya gue kasih judul proses gitu kan. Nah, ini fase-fase kehidupan kan. Jadi kalau menurut gue, haruskah kita menjadi akar untuk menjadi pohon? Haruskah kita menjadi akar untuk menjadi pohon, atau haruskah kita menjadi air untuk menjadi laut? Wih, mantap. Daniel Teguh. Itu kan Indri doang nggak setuju kan sih? Nggak setuju. Oke. Maksudnya ya semua kita dari kecil baru bisa jadi gede gitu sih, gitu doang. Oke, tim rontok out. Adios.